Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1231. Lambat laun, udara dingin di depan menjadi semakin menakutkan. Bahkan udaranya tertutup untaian manik-manik es, dan hawa dinginnya luar biasa. Sungguh hukum es dan salju yang kaya. Mungkinkah pria itu? Mungkinkah saya akan bertemu dengannya lebih awal dalam hidup ini? Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut. Tampaknya dalam kehidupan kelahiran kembali ini, beberapa orang dan hal-hal yang harus ditemui masih akan ditemui, tetapi simpul waktunya mungkin tidak sama. Ye Yunfei berpikir sendiri. Beberapa jam kemudian, Ye Yunfei menebak bahwa dia sudah pergi jauh ke bawah tanah. Akhirnya, datanglah ke istana bawah tanah yang luas. Setiap istana bawah tanah yang megah ditutupi dengan lapisan es misterius yang tebal, yang tampaknya bertahan selamanya. Rasa dingin yang kuat mengalir di antara istana es, membuat orang merasa kedinginan dari lubuk jiwa mereka. Bahkan jika seorang master pada tahap awal memasuki Dao Realm datang ke sini, dia akan dibekukan menjadi es loli. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. "Di mana kepalamu?" Ye Yunfei bertanya pada pria kuat itu. "Ikuti aku." Pria kuat itu memimpin di depan, memimpin Ye Yunfei ke depan, melewati satu demi satu istana bawah tanah. Tiba-tiba, ho, sekelompok serigala putih bergegas ke depan, meraung ke arah Ye Yunfei dan bergegas mendekat. Ada lebih dari 100 kepala. Tubuh serigala putih ini ternyata transparan, seolah-olah diukir dari es. Ini adalah serigala es, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan alam pengumpulan bintang. Di sini setara dengan lebih dari 100 master pengumpul bintang. Hati-hati. Setelah saya masuk ke istana bawah tanah ini, saya bertarung dengan serigala es ini. Petik 2. Pria kuat itu segera mengingatkan Ye Yunfei. Saya tahu bahwa serigala es ini dibentuk oleh hukum es dan salju yang sangat cerdas, yang telah melewati periode waktu yang lama dan perlahan berubah. Saya memiliki senjata ajaib untuk melawan mereka. Petik 2. Ye Yun tertawa. Senjata ajaib apa? Petik 2. Pria kuat itu terkejut. Suara mendesing. Ye Yunfei tiba-tiba menjentikkan jarinya berulang kali, dan dua api terbang keluar. Api-api bumi dan api sejati Sunwei, dua api yang berbeda. Keduanya adalah api yang berbeda dari atribut yang di dunia ini, semuanya lahir di alam. Satu hal mengatasi satu hal, dan api abnormal dari atribut yang digunakan untuk menangani serigala es yang dipadatkan oleh hukum es dingin, itu sempurna. Ledakan, dua api yang berbeda meletus pada saat yang sama, langsung berubah menjadi dua kelompok api yang mengamuk, menyapu ke arah serigala es. Oh, begitu serigala es itu bersentuhan dengan api aneh, mereka segera melolong dan meleleh hampir seketika, berubah menjadi genangan air es. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 serigala es musnah. Mungkinkah ini adalah api langit dan bumi yang legendaris? Pria kuat itu tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat betapa kuatnya api yang dilepaskan oleh Ye Yunfei. Anda tahu, ketika dia bertemu dengan serigala es ini, dia berjuang keras. Sekarang Ye Yunfei sangat sederhana dan mudah untuk menghadapi serigala es ini. Kekuatan beberapa serigala es di sini sebanding dengan para master di awal alam Dao. Pria kuat itu mengingatkan, mengaum. Begitu pria kuat itu selesai berbicara, serigala es besar muncul dan bergegas menuju Ye Yunfei. Nafas energi yang dipancarkan oleh serigala es ini setara dengan tahap awal memasuki alam Dao. Panggilan, volume api-api bumi dan api sejati Sunwei terus berkembang, berubah menjadi dua naga api, satu di kiri dan satu di kanan, dan bergegas menuju serigala es. Pada saat bersamaan, merayu, serigala es merasakan bahaya, berbalik dan melarikan diri. Tapi sudah terlambat, kedua naga api itu bergegas maju, membuat serigala es itu terbakar di tempat. Kemudian, serigala es ini, yang memiliki kekuatan di awal Dao Realm, dibakar menjadi genangan air es. Terlalu kuat, pria kekar itu tercengang. Api saya yang berbeda juga sangat berguna untuk menghadapi serigala es yang telah memasuki alam Dao. Ini disebut satu hal melawan satu hal. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Ye Yunfei. Kekuatan dari dua api yang berbeda ini jauh lebih kuat dari kekuatan Ye Yunfei saat ini. Namun, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini,
dia masih belum bisa membangkitkan kekuatan sebenarnya dari dua api yang berbeda ini. Untuk menghadapi serigala es ini, atribut dari dua api berbeda inilah yang mengerahkan kekuatan mereka, dan Ye Yunfei tidak perlu merangsang mereka. Kemudian, saya bertemu banyak serigala es. Hanya saja mereka semua dengan mudah ditangani oleh Dian Huo dan Sun Weizhen Huo. Akhirnya, di bawah bimbingan orang kuat itu, Lin Fei datang ke salah satu istana bawah tanah di kelompok istana bawah tanah ini. Kepalaku tersembunyi di istana bawah tanah ini. Saya pikir saat itu, ketika saya datang ke sini, saya mengalami banyak pertempuran. Anda datang ke sini dengan mudah. Petik 2. Pria kuat itu menghela nafas. Saya melihat bahwa di istana bawah tanah ini, ada balok-balok es hitam yang tidak beraturan, padat menjadi satu tumpukan di sini, satu tumpukan di sana. Kepalaku berada di bawah tumpukan es hitam itu. Pria kuat itu menunjuk ke tumpukan es batu hitam dan berkata, dengan jentikan lengan Ye Yunfei, dia menepis lebih dari selusin es hitam, dan tentu saja, hanya ada satu es hitam yang tergeletak di bawahnya. Ada kepala yang disegel di dalam es. Dilihat dari wajahnya, itu adalah kepala orang kuat itu. Jika bukan karena bimbingan orang kuat ini, siapa sangka akan ada kepala yang disegel di dalam es misterius di istana bawah tanah ini. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan api-api bumi dan api sejati Sunwei menyapu, melelehkan balok es hitam dalam sekejap. Memanggil, kepala melonjak ke udara, melepaskan energi yang kuat. Kemudian, tubuh jiwa muncul dari kepala. Itu adalah tubuh jiwa pria berotot itu. Itu bukan tiruan dari kekuatan jiwa, tapi tubuh jiwa. Memanggil, klon kekuatan jiwa di samping Ye Yunfei bergegas dan menyatu dengan tubuh jiwa secara langsung. Kemudian, ingatan kedua belah pihak langsung berkomunikasi satu sama lain. Kamu Yunfei, terima kasih banyak. Tubuh jiwa pria kuat itu membungkuk pada Ye Yunfei dan berkata dengan rasa terima kasih. Berhenti bersikap sopan, cepat biarkan kepalamu memasuki senjata ruang ajaibku. Saya juga ingin bertemu seorang kenalan. Petik 2, kata Ye Yunfei. Kenalan, apakah ada kenalan Anda di sini? Petik 2, pria kuat itu terkejut. Mungkin, hanya ketika Anda melihatnya Anda akan tahu. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei mengirim kepala orang kuat itu ke menara hantu. Dengan cara ini, semua bagian tubuh orang kuat ini tersusun. Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan menuju ke kedalaman kompleks istana bawah tanah. Sepanjang jalan, saya bertemu semakin banyak serigala es, beberapa dengan kekuatan negara pengumpulan bintang, dan beberapa dengan kekuatan memasuki kondisi Dao. Bahkan, saya bertemu beberapa dengan kekuatan tahap tengah alam Dao, dan satu dengan kekuatan tahap akhir alam Dao. Untungnya, api-api bumi dan Sun Weizhen Huo adalah musuh dari serigala es ini, bahkan serigala es dengan kekuatan tahap akhir di alam Dao dapat dengan mudah menyelesaikannya. Sepanjang jalan, kekuatan hukum es dan salju yang dihadapi menjadi semakin kuat. Bahkan tubuh Ye Yunfei menggigil kedinginan. Akhirnya, Ye Yunfei datang ke bagian terdalam dari istana bawah tanah ini, di istana es yang sangat besar. Letak istana bawah tanah ini sudah jauh di dalam pusat bumi, dan volumenya sangat besar. Luasnya saja lebih dari 100.000 meter persegi, rasanya seperti dunia kecil. Tanah istana bawah tanah ini ditutupi dengan lapisan es hitam keras setebal beberapa meter, dan arus dingin putih yang bergulung mengalir. Begitu Ye Yunfei melangkah ke istana bawah tanah ini, hawa dingin yang menakutkan menghantam wajahnya, seolah-olah ia ingin membekukan Ye Yunfei menjadi patung es. Dian Huo dan Sun Weizhen Huo menjaga sisi Ye Yunfei, agar Ye Yunfei tidak terganggu sama sekali. Ye Yunfei melihat ke tengah istana bawah tanah. Peti es transparan besar ditempatkan di tengah istana bawah tanah, dan di dalam peti es itu terbaring raksasa yang diselimuti udara dingin. Itu benar-benar dia, Ice Demon, bawahan yang pernah setia mengikutiku. Ye Yunfei memandang raksasa di peti mati es, dan tidak bisa menahan senyum. Bab 1232. Hati-hati, hukum es dan salju di istana bawah tanah ini sepertinya berasal dari orang besar ini. Makhluk macam apa ini? Petik 2. Tubuh jiwa seorang lelaki kuat muncul di samping Ye Yunfei, menatap raksasa di peti mati es dengan mata serius. Dia adalah iblis es, ras yang sangat langka dan sangat langka. Jawab Ye Yunfei. Iblis es. Pria kuat itu tercengang, dia berasal dari alam Changhuang, dan dia belum pernah mendengar ras aneh Ice Demons. Dengan sekejap,
Ye Yunfei datang ke sisi peti mati es. Orang ini memang membuat terobosan garis keturunan. Ye Yunfei merasakan nafas yang keluar dari peti es, dan berkata dengan lembut, "Jangan dekat-dekat dengannya, itu terlalu berbahaya. Jiwa dan tubuhku hampir membeku." Petik 2. Pria kuat itu tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Ye Yunfei mendekati peti mati es. "Jangan takut, bangsaku sendiri." Ye Yunfei tertawa. "Apa, saya sendiri? Kenalan yang Anda sebutkan tadi, mungkinkah itu berarti iblis es ini?" Petik 2. Pria kuat itu sedikit bingung. "Ya, itu dia." Ye Yunfei melihat Ice Demon yang tertidur di peti mati es, dan tidak bisa tidak memikirkan hari-hari mulia ketika dia membawa Ice Demon ini melintasi 3000 dunia, dan matanya terasa panas. Sebagai orang kuat yang menekan 3000 dunia, Ye Yunfei pasti memiliki banyak pengikut. Di antara banyak pengikut Ye Yunfei, Ice Demon ini bukan yang terkuat, tapi dia pasti setia. Sebelum iblis es ini bertemu dengan Ye Yunfei, dia telah mengembara sendirian di banyak dunia, besar dan kecil. Ye Yunfei tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu iblis es ini di alam Changhuang seumur hidupnya. "Oke, aku akan memperbaiki beberapa pil untukmu untuk membantumu menembus kecepatan darahmu." Dengan sekejap, Ye Yunfei memimpin pria kuat itu ke menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar obat-obatan herbal dengan sifat parsial yin, lalu mengeluarkan 10 tripod alkimia dan meletakkannya di depannya, melakukan metode alkimia multi-kuali, dan memulai alkimia. 1 bulan kemudian, Ye Yunfei telah memurnikan semua ramuan dengan atribut parsial yin di tubuhnya. Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan berdiri di depan peti es besar. Api-api bumi dan api sejati Sunway muncul di depan Ye Yunfei, melindungi Ye Yunfei agar tidak terkikis oleh hukum es dan salju. Dengan jentikan lengan bajunya, Ye Yunfei mendorong sudut tutup peti mati es, dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan setumpuk besar botol batu giok dan menggantungnya di depannya. Kemudian, Ye Yunfei mengulurkan jarinya, membuka tutup botol batu giok satu persatu, dan ramuan di dalamnya terbang keluar, bergegas ke peti es, dan jatuh ke arah kepala iblis es. Karena ramuan ini adalah tonik yang bagus untuk Ice Demon. Didorong oleh kesadaran naluriah dari Ice Demon, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mulai menelan pil ini. Setelah beberapa saat, semua pil dimakan oleh Ice Demon. Bergemuruh, kekuatan obat yang sangat besar meraung keras di tubuh iblis es. Aura pada Ice Demon meningkat dengan cepat. Ramuan ini disempurnakan oleh Ye Yunfei sangat mempromosikan terobosan darahnya. Ye Yunfei duduk bersila di samping peti es dan menunggu dengan sabar selama 10 jam. 10 jam kemudian, di dalam peti mati es, iblis es tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian sepasang mata lonceng tembaga raksasa yang lebih besar dari lentera menatap Ye Yunfei, menunjukkan ekspresi ragu. "Sepertinya barusan ada yang memberiku obat, kan?" Iblis es berbicara, dan setiap kata mengguncang istana bawah tanah. "Iya, ini aku." Ye Yunfei mengangguk. "Demi membantuku menembus garis keturunanku, aku tidak akan membunuhmu, jadi pergilah." Setan es menatap Ye Yunfei dengan sepasang mata raksasa, lalu berkata, "Aku harus pergi, dan kamu harus mengikutiku." Ye Yunfei tertawa. "Kenapa aku harus ikut denganmu?" Setan es terkejut. "Karena, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku dan menjadi adik laki-lakiku," kata Ye Yunfei. "Mengapa saya harus mengikuti Anda? Anda manusia yang lemah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membiarkan saya menjadi adik laki-laki Anda? Keluar, kalau tidak, aku akan membunuhmu." Petik 2. Setan es sangat marah ketika mendengar kata-kata itu, dan berteriak pada Ye Yunfei. Suaranya yang menakutkan seperti petir yang pecah, mengguncang seluruh istana bawah tanah hingga mengaum, bergema tanpa henti. "Tentu saja aku memenuhi syarat untuk membiarkanmu menjadi adikku, karena aku akan membawamu untuk menekan 3000 dunia bersama di masa depan. Saya akan membantu Anda tumbuh sepenuhnya dan menjadikan Anda generasi yang kuat. Pada akhirnya, saya akan membawa Anda untuk menemukan jalan ruang dan waktu kembali ke dunia es dan salju, menemukan klan iblis es Anda, dan membantu Anda mengungkap misteri pengalaman hidup Anda. Percayalah, sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memahami Anda, Ice Demon, lebih baik dari saya. Tetap di sisiku setidaknya dapat meningkatkan kecepatan terobosan garis keturunanmu 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat, membuatmu lebih kuat dengan cepat. Anda lihat,
menjadi adik laki-laki saya memiliki banyak keuntungan, apakah Anda punya alasan untuk menolak? Petik 2, kata Ye Yunfei, suaranya penuh godaan. Kamu tahu aku dari keluarga Ice Demon. Bisakah Anda membawa saya menemukan ruang dan waktu kembali ke dunia es dan salju? Dapatkah Anda membantu saya mengungkap misteri pengalaman hidup saya? Bisakah Anda meningkatkan kecepatan terobosan garis keturunan saya 10 kali atau bahkan 100 kali lipat? Petik 2, Setan Es sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, menatap Ye Yunfei dengan sepasang mata raksasa dengan tak percaya, dan bertanya. "Iya, untuk pertanyaan yang kamu ajukan, jawabannya adalah ya. Seperti yang saya katakan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahami Anda lebih baik dari saya." Petik 2, Dewa Tua Ye Yunfei ada di sana, dan dia berpura-pura merendahkan dan tersenyum. "Siapa kamu? Kenapa kamu begitu mengenalku? Apakah Anda secara khusus menyelidiki pengalaman hidup saya?" Petik 2, Setan Es menatap Ye Yunfei dan bertanya, "Terobosan garis keturunanmu kali ini, kamu seharusnya membangunkan 12 seni sihir kuno es misterius. Latihan semacam ini adalah salah satu latihan inti yang diwariskan dari klan iblis esmu. Total ada 12 bentuk, dibagi menjadi 12 alam. Masing-masing ranah adalah penerapan mendalam dari hukum es dan salju. Berlatih keras, dan kekuatan tempur Anda akan sangat meningkat." Ye Yunfei berkata dengan ringan, "Kamu benar-benar tahu bahwa terobosan garis keturunanku kali ini telah membangkitkan 12 seni iblis kuno es misterius. Bagaimana bisa? Anda benar-benar tahu segalanya." Petik 2, Setan Es benar-benar terpana. "Oke, jangan buang waktuku. Cepat panggil bos, dan ikuti aku. Aku tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan omong kosong di sini bersamamu." Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan marah, "Apakah Anda benar-benar ingin menjadi adik laki-laki manusia ini?" Setan Es itu linglung sejenak, dia mengukur Ye Yunfei dari atas ke bawah, ragu-ragu. "Bisakah kamu benar-benar menuntunku untuk menemukan jalur ruang dan waktu kembali ke dunia es dan salju? Bisakah Anda benar-benar membantu saya mengungkap misteri pengalaman hidup saya? Bisakah Anda benar-benar meningkatkan kecepatan terobosan garis keturunan saya 10 atau bahkan 100 kali lipat?" Petik 2, Setan Es menatap Ye Yunfei dan bertanya. Nyata, Ye Yunfei mengangguk. "Bagus, mulai sekarang, kamu adalah bosku. Harap dihormati oleh saudaraku." Petik 2, Setan Es tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mendorong tutup peti mati es ke samping, lalu berdiri, tubuhnya yang besar membungkuk dengan berat pada Ye Yunfei. Akhirnya berhasil membodohi. Ye Yunfei tersenyum. Ye Yunfei tahu segalanya tentang Ice Demon dengan sangat baik, bahkan jika Ice Demon terus melawan, Ye Yunfei akan memiliki lebih banyak cara untuk meyakinkannya cepat atau lambat. Namun, Ice Demon menurut begitu cepat, yang menghemat banyak waktu Ye Yunfei. Bab 1233, pria besar yang berbahaya ini telah menjadi adik laki-lakimu. Anda sangat akrab dengan situasinya, itu benar-benar terlihat seperti seorang kenalan. Petik 2, tubuh jiwa pria kuat itu muncul di samping Ye Yunfei, sedikit terpana. "Sudah kubilang aku seorang kenalan, dan aku tidak akan berbohong padamu." Ye Yunfei tertawa. "Oke, kami siap berangkat. Anda mengecilkan tubuh Anda, tubuhmu terlalu mencolok." Petik 2, Ye Yunfei berkata pada Ice Demon, "Tubuh iblis es ini tingginya lebih dari 100 meter, ditutupi lapisan tebal rambut putih, dan terlihat sangat aneh." "Oke." Setan Es mengangguk, tubuhnya yang tinggi mulai menyusut, dan akhirnya berubah menjadi pria kuat dengan tinggi lebih dari 2 meter, dan datang ke sisi Ye Yunfei. "Yah, aku akan memanggilmu Dabing mulai sekarang." Ye Yunfei melihat iblis es di depannya, sangat puas, dan mengangguk. Selama bertahun-tahun ketika iblis es ini mengikuti Ye Yunfei, dia menggunakan penampilannya saat ini, dan Ye Yunfei selalu menyebut iblis es ini Dabing. "Es besar, baiklah." Petik 2, Setan Es membeku sesaat, lalu mengangguk. "Ayo pergi." Ye Yunfei berbalik, siap untuk pergi. Setan Es berjalan ke sudut istana bawah tanah, menghancurkan balok es hitam yang tingginya lebih dari 10 meter dengan satu pukulan, dan mengeluarkan tongkat kayu putih tebal. Cabang yang dipotong dari pohon persik es berusia 1000 tahun, lumayan. Ye Yunfei melirik tongkat putih dan berkata, "Bos, kamu benar-benar tahu segalanya tentang aku." Saat ini, Ice Demon benar-benar yakin. Selanjutnya,
Ye Yunfei memimpin Ice Demon Siang keluar dari istana bawah tanah dan berjalan ke tanah. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak serigala es. Setan es membuka mulutnya dan mengisap, dan semua serigala es itu ditelan olehnya. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan Ice Demon akhirnya keluar dari gua es Mojue, dari gua di tebing puncak gunung. Dia keluar, saat Ye Yunfei melangkah keluar dari gua, terdengar teriakan di sekitar puncak gunung. Kemudian sekelompok besar orang segera mengepung Ye Yunfei dan Ice Demon. Ye Yunfei, kamu masuk ke gua es Mojue dan berhasil keluar hidup-hidup. Kamu layak menjadi kepala istana King Yun. Orang tua pertama menatap Ye Yunfei dan berkata. Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya dengan dingin menatap orang-orang di sekitarnya. Berani, tetua lu sedang berbicara denganmu, beraninya kamu mengabaikannya. Kulit seorang pria bertubuh kekar di samping tenggelam, dan dia memarahi Ye Yunfei. Bergemuruh, begitu lelaki gemuk itu selesai berbicara, tongkat kayu putih terus membesar, seperti pegunungan putih, melintasi langit, dan menghantam tubuh lelaki gemuk itu. Engah, tubuh pria gemuk ini seperti sebutir telur yang pecah dan berubah menjadi genangan darah. Berani berbicara dengan bosku dengan nada seperti itu, aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan tongkat. Setan es mengutuk sambil mencabut tongkat. Anda, pria tua itu terkejut dan mundur selusin langkah. Pria gagah itu memiliki kekuatan di tahap tengah alam pengumpulan bintang, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Siapa kamu? Beraninya kamu membunuh seseorang dari Sekte Suan sejatiku? Apakah kamu tidak takut membuat marah Sekte Suan sejatiku? Petik 2. Pria tua itu menatap Ice Demon dengan mata ketakutan, dan berkata dengan marah. Tanpa basa-basi, Anda datang menemui saya, ada apa? Petik 2. Ye Yunfei mengerutkan kening dan berkata dengan ringan. Saya sesepuh dari Sekte Zheng Xuan. Saya di sini untuk mengundang Anda ke markas Sekte Zheng Xuan kami atas perintah pemimpinmu. Pemimpin, Mo akan menemui Anda, kata orang tua itu. Ye Yunfei, mungkin kamu tidak tahu banyak tentang Sekte Xuan sejati kami. Sekte Zheng Xuan kami adalah sekte paling kuat di Doujiao Xinghai. Tuan Mo dan dua patriark di sekte itu sama-sama berada di alam Dao. Meskipun Sekte Zheng Xuan kami tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan besar dari 3 lautan bintang pusat, itu juga merupakan salah satu dari 30 kekuatan teratas di alam Changhuang. Petik 2. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, ada ancaman samar dalam nada suaranya. Saya tidak tertarik pergi ke markas Zheng Xuan Jiao Anda. Ye Yunfei berkata dengan ringan, dan setelah selesai berbicara, dia pergi. Ye Yunfei, aku sudah sangat sopan, jangan bersulang dan menolak untuk makan, minumlah anggur yang enak. Anda harus memahami bahwa bintang Tiansu ini adalah wilayah Sekte Suan sejati kita. Petik 2. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, bergemuruh. Sebelum Ye Yunfei dapat berbicara, Ice Demon melangkah maju dan mengayunkan tongkat putih di tangannya lagi. Ho ho, kali ini, Iblis es melontarkan hukum es dan salju, dan hawa dingin yang mengepul pecah dalam sekejap, berubah menjadi arus dingin yang menakutkan yang menyapu, menyebabkan suhu di ruang ini langsung turun puluhan derajat. Dingin sekali. Segera, orang-orang di sekitar, termasuk lelaki tua itu, merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es 10.000 tahun, dan permukaan tubuh mulai membeku, dan rambut, alis, dan semua rambut di tubuh mulai ditutupi dengan untaian es batu. Kemudian, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, semakin banyak es batu muncul di permukaan tubuh orang-orang ini, dan lapisan es tebal tertutup dalam sekejap mata. Semua orang menggigil kedinginan, bergemuruh, tongkat putih menyapu, bang bang bang, manusia es hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan pecahan es beterbangan kemana-mana. Hanya lelaki tua itu yang mati-matian mundur 2 langkah sebelum nyaris menghindar. Namun, lengan dan bahu kanannya disapu oleh tongkat kayu dan berubah menjadi ketiadaan. Orang tua itu ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Ledakan, setan es mengejarnya dengan 1 langkah, dan langsung menghancurkan kepala lelaki tua itu dengan tongkatnya, mengubahnya menjadi mayat tanpa kepala. Sangat buruk, tubuh jiwa pria kuat itu muncul di samping Ye Yunfei, berseru. Setan es tidak hanya pandai dalam hukum es dan salju, tetapi juga kuat secara fisik dan kuat. Kata Ye Yunfei, ayo pergi. Selanjutnya, temukan tempat yang tenang untuk membantu Anda mengatur ulang tubuh dan memulihkan kekuatan Anda.
Petik 2, kata Ye Yunfei. Oke, pria berotot mengangkat semangatnya. Dia telah menantikan hari ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang, hari ini akhirnya tiba. Saat ini, dasar orang gila, beraninya kau membunuh seseorang dari sekte Suan sejatiku. Petik 2, ada teriakan keras di kejauhan. Kemudian, sekelompok besar pria dan kuda datang dengan perkasa, dipimpin oleh seorang pria berjubah kuning dengan wajah agung, memelototi iblis es. Sekte Zhengxuan ini benar-benar tak henti-hentinya. Ye Yunfei mencibir, "Tuan Ye, saya Monan Fei, pemimpin sekte Suan sejati. Orang-orang di sekitar Anda membantai orang-orang dari sekte Suan sejati saya, mengapa Anda tidak menghentikan mereka?" Petik 2, pria berjubah kuning menatap Ye Yunfei dan bertanya, "Jangan buang waktuku, katakan padaku, kamu ingin menemukanku, ada apa?" Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya, "Tuan Ye, dua patriark yang saya ajar ingin bertemu dengan Anda." Kata Monan Fei, tidak melihat. Ye Yunfei berkata dengan ringan, "Anda." Mata Monan Fei menunjukkan kemarahan. Sejujurnya, sekte Raksa, klan Tianfu Xinghai Jian, sekte Jietian, lembah Yingxi, klan Tianlin, sekte Taihuang, sekte kuno Guangming, dan agama besar lainnya semuanya memiliki master tingkat tua yang datang ke bintang Tiansu kami. Saya sedang mengunjungi markas besar sekte Zhengxuan. Para master dari agama besar itu ingin mengundang Palace Master Ye untuk mengadakan pertemuan, dan saya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan tersebut. Saya juga meminta Asgard Master Ye untuk tidak mempermalukan saya. Petik 2, kata Monan Fei. Saat berbicara, tubuh Monan Fei meledak dengan paksaan spiritual yang kuat, menghancurkan Ye Yunfei dan Ice Demon. Jadi begitu, ternyata sekte Zhengxuan Anda adalah antek-antek dari kekuatan besar itu, dan menemukan bahwa saya muncul di bintang Tiansu, jadi mereka segera memberitahu kekuatan besar itu di 3 lautan bintang pusat. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan berkata, "Ye Yunfei, ini adalah bintang Tiansu, wilayah sekte Suan sejati kita, bukan istana King Yun." Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Monan Fei tidak bisa menahan wajahnya menjadi gelap, dan berkata dengan marah, "Membunuh mereka semua." Sebelum Monan Fei selesai berbicara, Ye Yunfei berkata dengan dingin, "Dipahami." Iblis es mengambil langkah maju, dan arus dingin yang menakutkan meletus seketika, menyapu langit. Bab 1234, kamu bahkan berani menyentuhku. Monan Fei sangat marah. Dia adalah pemimpin sekte Zhengxuan dan salah satu master top di Doujiao Xinghai. Jika dia menghentakkan kakinya secara normal, akan ada gempa besar di seluruh Doujiao Xinghai. Bintang Tiansu bahkan lebih merupakan situs intinya, dan sekarang seseorang ingin menyerangnya di bintang Tiansu. Bos telah memerintahkan bahkan jika Kaisar Surga datang, dia akan tetap memukulnya. Setan es berteriak dengan keras. Benar-benar menjadi karakter. Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum sedikit ketika mendengar itu. Dia benar-benar menemukan perasaan hari-hari ketika Ice Demon mengikutinya. Bahkan Ice Demon sendiri merasa sedikit aneh karena dia sudah terbiasa dengan perasaan menjadi adik laki-laki dari manusia muda di depannya begitu cepat, tanpa ada rasa penolakan di hatinya. Setan es bahkan memiliki perasaan, seolah-olah di suatu tempat dalam kegelapan, dia telah lama ditakdirkan untuk menjadi adik dari manusia muda ini. Pengadilan kematian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ice Demon, ekspresi Monan Fei menjadi gelap, penuh amarah. "Karena kamu bersulang dan tidak makan," Monan Fei berkata dengan dingin. Namun, dia belum selesai berbicara. Ho ho, arus dingin yang mengerikan benar-benar membanjiri ruang, menutupi semua orang, kecuali Monan Fei. Tubuh semua orang mulai membeku dengan cepat. Beberapa orang lemah langsung tertutup lapisan es tebal dan berubah menjadi patung es. Sangat dingin, para anggota sekte Suan sejati itu berteriak dalam kedinginan. "Apa yang kamu lakukan pada orang-orangku?" Monan Fei terkejut dan marah, dia belum pernah melihat hukum es dan salju yang begitu mengerikan. Bergemuruh, pada saat ini, tongkat kayu putih besar di tangan Ice Demon telah tersapu, terus membesar, dan langsung berubah menjadi pilar yang menopang langit, membawa kekuatan yang menakutkan. "Kamu ingin mati?" Monan Fei meraung dengan marah. Dentang, pedang tebal dan berat muncul di tangannya, dan dia menyapanya dengan satu pukulan. Puluhan ribu sinar pedang muncul terus-menerus, dan niat pedang yang kuat memenuhi ruang, mengusir semua udara dalam sekejap.
Kapan? Tongkat kayu putih dan pedang yang berat bertabrakan. Ledakan, Mo Nanfei terbang di tempat, menyemburkan beberapa suap darah. Bagaimana bisa? Mo Nanfei merasa ngeri. Dia adalah kekuatan di awal alam Dao, ahli teratas di Doujia Xinghai, dan dia memiliki reputasi tertentu bahkan di seluruh alam Changhuang, tetapi sekarang dia terluka oleh tongkat dari orang yang tidak dikenal. Engah-engah, Iblis Es mengirim Mo Nanfei terbang dengan tongkatnya, lalu mengayunkan tongkatnya dan menyapu ke arah anggota lain dari Sekte Xuan sejati, menghancurkan mereka masing-masing menjadi patung es. Dalam sekejap mata, kecuali Mo Nanfei, semua anggota Sekte Xuan sejati dibunuh oleh Iblis Es. Mo Nanfei berdiri di sana, menatap Es Demon dengan mata ketakutan, tidak dapat mempercayainya sejenak. Mati juga, Iblis Es bergegas menuju Mo Nanfei dengan tongkat di tangannya. Kedua leluhur itu membantu. Mo Nanfei tidak berani melawan lagi, berbalik dan pergi sambil berteriak. Segera, satu demi satu naik ke langit dari kejauhan, bergegas menuju arah ini. Orang-orang kuat itu lagi. Ye Yunfei hanya bisa mencibir setelah memindai matanya. Di permukaan, orang-orang dari Sekte Xuan sejati datang untuk membuat masalah, tetapi kenyataannya, itu adalah sekte besar di alam Changhuang yang menghasut di belakang mereka. Dalam sekejap mata, master di alam Tao tiba satu persatu. Lebih dari 30 guru Tao. Kamu Yunfei, kita bertemu lagi. Seorang lelaki tua menatap Ye Yunfei dan berkata sambil mencibir. Ya, kami bertemu lagi. Anjing tua yang diajari oleh raksasa. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Orang tua yang berbicara adalah sesepuh raksasa sekte, dan Ye Yunfei pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hei, Ye Yunfei, gila saja, kali ini aku akan melihat kemana kamu melarikan diri. Petik 2. Tetua sekte raksasa awalnya marah, lalu berkata sambil mencibir. Dua patriark, orang ini telah membunuh banyak orang dari sekte Zheng Xuan kami. Tidak bisa membiarkan dia pergi. Petik 2. Mo Nanfei bergegas ke arah dua orang tua itu, menunjuk ke arah Ice Demon dan berkata. Kedua lelaki tua ini adalah nenek moyang dari sekte Zheng Xuan, yang satu di tahap awal Taoisme, dan yang lainnya di tahap tengah Taoisme. Ice Demon menatap Mo Nanfei, tapi menyeringai. Siapapun yang berani membunuh sekte Xuan sejatiku adalah hukuman mati. Leluhur yang telah memasuki tahap Tao dengan kekuatan berkata dengan marah. Jangan terburu-buru. Tidak satupun dari mereka bisa melarikan diri. Orang tua yang memasuki tahap tengah Dao Realm berkata sambil mencibir. Kamu Yunfei, kamu membunuh begitu banyak orang dari sekte kuno Guangming. Hari ini, aku akan menyelesaikan skor denganmu atas nama sekte kuno Guangming. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan kaki telanjang maju selangkah, melepaskan paksaan energi yang mengepul, dan berkata dengan suara yang dalam. Ye Yunfei, cucuku Ruan King, apakah dia hidup atau mati sekarang? Anda harus memberikan penjelasan. Petik 2. Seorang lelaki tua pendek memelototi Ye Yunfei dengan marah dan bertanya. Orang tua ini adalah tetua ke-6 dari klan Tianlin. Cucunya adalah Ruan King, yang memimpin seseorang untuk masuk ke markas istana King Yun sebelumnya, tetapi jatuh ke tangan Ye Yunfei. Kamu Yunfei, kamu membunuh sesepuh kelima dari klan kami terlebih dahulu, dan kemudian membunuh sejumlah besar anggota klan kami. Aku harus membalas dendam hari ini. Seorang lelaki tua lainnya melangkah maju dan berteriak dengan tajam. Kemudian, satu persatu, master di Dao Realm melepaskan paksaan energi mereka, dan mengepung Ye Yunfei dan Ice Demon dengan berat, masing-masing dengan tatapan membunuh, siap menyerang. Saat ini, pria tua berbaju abu-abu keluar dari menara hantu dan berdiri di samping Ye Yunfei. Sekarang alam Changhuang kita sedang diserang oleh musuh asing. Saat angin dan hujan bergejolak, makhluk tak berujung dibantai di antar muka. Alih-alih berurusan dengan penjajah, bantu lautan bintang yang sedang diserang, dan selamatkan makhluk itu yang sedang dibantai, lari datang untuk berurusan dengan orang-orang dari kam yang sama. Apakah Anda punya keberanian? Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengamati tuan-tuan di sekitarnya dan bertanya dengan marah. Siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara kepada kami dengan sikap ini? Nenek moyang sekte Zheng Xuan, yang kuat pada tahap awal memasuki alam Dao, langsung mencibir dan berkata. Wajah para master yang memasuki alam Dao dari sekte besar sedikit berubah ketika mereka melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu,
karena mereka telah melihat lelaki tua berpakaian abu-abu sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah seorang master dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Ye Yunfei dan kita sama sekali tidak berada di camp yang sama. Dia adalah musuh kita. Petik 2. Tetua dari sekte raksasa berkata sambil mencibir. Bagus, Ye Yunfei tidak memenuhi syarat untuk berada di camp yang sama dengan kami. Kami di sini untuk membunuhnya hari ini. Petik 2. Tetua ke-6 dari klan Tianlin melangkah maju lagi dan berteriak dengan tajam. Oke, kamu baik-baik saja. Pria tua, berbaju abu-abu itu sangat marah. Bos, apakah ini semua musuh yang mencari masalah? Saat ini, Ice Demon tiba-tiba bertanya pada Ye Yunfei. Mereka hanya mengatakan bahwa saya adalah musuh mereka. Ye Yunfei mencibir. Jadi begitu, lalu aku akan membunuh mereka semua sekarang. Petik 2. Kata Iblis Es. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Kesombongan, hanya mengandalkanmu, ingin mengalahkan kami semua sampai mati. Petik 2. Tetua ke-6 dari suku Tianlin balas tertawa karena marah. Para Master Tao lainnya mencibir, jelas mereka semua berpikir bahwa Ice Demon berbicara besar. Bab 1235. Di tengah ejekan para Master di alam Dao, tubuh Ice Demon mulai tumbuh semakin tinggi. Dan dalam sekejap mata, ia menjadi raksasa dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan ditutupi dengan rambut putih tebal. Itu tampak seperti kera raksasa putih. Ho, arus dingin putih yang mengerikan seperti tornado, menderu di atas tubuh Ice Demon, seperti naga es putih. Gemerincing, semua kelembapan di udara mulai membeku seketika, dan bongkahan es seukuran kepalan tangan terus berjatuhan dari langit. Bergemuruh, setan es itu merendahkan, mengacungkan tongkat kayu tebal yang panjangnya lebih dari 10 meter, dan bergegas menuju para master yang telah memasuki alam Dao. Ledakan, setan es pertama kali mengarahkan pandangannya pada Monan Fei, pemimpin sekte Xuan sejati, dan menyapu dengan tongkat, seolah melempar pegunungan putih dengan momentum yang menakutkan. Kedua patriark menyelamatkanku. Monan Fei sangat ketakutan sehingga dia mundur dengan putus asa dan berteriak. Dia telah melihat betapa kuatnya iblis es ini sebelumnya, jadi dia tidak berani bergerak untuk melawan saat ini, dia hanya ingin menyingkir. Haf gila, kedua leluhur dari sekte Zheng Xuan memandangi iblis es yang dikelilingi oleh arus dingin putih, keduanya terkejut dan marah, bergegas mendekat pada saat yang sama, satu meninju, yang lain pisau, dan menyerang iblis es bersama-sama. Bang, serangan iblis es dan serangan kedua lelaki tua itu bertabrakan dengan keras pada saat yang sama, dan kedua leluhur tua itu dikejutkan oleh jarak yang sangat jauh di tempat. Bagaimana bisa, kedua patriark menjadi pucat karena ngeri. Engah, setelah Ice Demon mengguncang dua leluhur dari sekte Zheng Xuan dengan tongkat kayu di tangannya tidak berhenti, tetapi menyerang tubuh Monan Fei seperti kilat. Tidak, teriak Monan Fei, dan tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan kabut darah. Memanggil, klon darah muncul, membuka mulutnya dan menyedot semua darah dan daging Monan Fei ke perutnya. Darah para master tingkat Dao ini memiliki efek yang hebat pada klon darah. Monster apa ini? Para guru Tao di sekitar memandangi klon darah dengan mata kaget. Tapi mata kedua leluhur sekte Zheng Xuan tertuju pada Ice Demon. Itu kamu, Anda adalah raksasa es di Gua Es Mojue. 60 tahun yang lalu, Anda membobol rumah harta karun sekte Xuan sejati kami dan mencuri banyak harta karun. Petik 2. Salah satu leluhur tiba-tiba berteriak. Saya melakukannya. Sepertinya saya tidak sengaja masuk ke rumah harta karun sebuah sekte di planet ini dan mengambil beberapa barang. Sekte Anda terlalu pelit. Saya hanya mengambil beberapa barang saat itu, dan saya tidak merebut rumah harta Anda. Akibatnya, semua orang sekarat, menangis dan berteriak untuk mengejar saya. Petik 2. Setan es mengeluh. Orang ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa. Kau berlebihan. 60 tahun yang lalu, Anda hampir merampok sepertiga dari harta di perbendaharaan sekte Zheng Xuan kami, dan semuanya adalah bagian yang paling berharga. Saya menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengumpulkan sekumpulan harta berharga surga, materi, dan bumi. Saya berencana untuk mengandalkan harta surga, materi, dan bumi ini untuk menerobos ke tahap tengah memasuki alam Dao dalam satu kali jatuh menukik, tetapi Anda menyambar semuanya. Kamu perampok, semuanya. Tolong bantu aku membunuh bandit yang penuh kebencian ini. Petik 2. Ketika kedua leluhur sekte Zheng Xuan mengingat apa yang terjadi saat itu, mereka gemetar karena marah dan meraung.
Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu dulu. Ice Demon sangat marah, mengacungkan tongkat putih besar, meraihnya dalam satu langkah, dan melancarkan serangan mengamuk. Setiap tongkat berisi kekuatan yang melonjak. Kekuatan tempur iblis es terutama terletak pada dua aspek, yang pertama adalah hukum es dan salju, dan yang kedua adalah kekuatan bergemuruh. Tongkat putih besar berguling-guling di langit, mengguncang seluruh dunia dengan keras, seperti menyaring sekam. Lakukan, bunuh monster ini dulu. Petik 2. Lebih dari 30 master lain dari alam Taois dari lebih dari 30 sekte besar bergegas menuju Ice Demon satu persatu. Ayo, saya sudah lama ingin menemukan kesempatan untuk bertarung dengan baik. Petik 2. Setan es tidak memiliki rasa takut di hadapan begitu banyak master di alam Dao, sebaliknya, dia penuh semangat juang, mengayunkan tongkat putih besar di tangannya. Tiba-tiba, lebih dari 30 master Tao mengepung Ice Demon, bertarung dengan sengit. Ye Yunfei, ayo naik dan bantu juga. Pria tua berpakaian abu-abu itu berteriak. Jangan khawatir, biarkan Dabing melatih otot dan tulangnya, sepertinya dia sudah lama tidak bertarung dengan baik. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Ketika iblis es ini mengikuti Ye Yunfei, dia akan bertarung dengan orang lain dari waktu ke waktu, dan dia tidak pernah bosan. Jika tidak, dia tidak akan punya tempat untuk melampiaskan energinya. Baiklah. Pria tua berpakaian abu-abu itu memandangi Ice Demon, yang tingginya lebih dari 100 meter dan dikelilingi oleh arus dingin yang bergulung, seperti roh raksasa es dan salju yang turun dari bumi, dan mengangguk. Karena Ice Demon bertarung melawan lebih dari 30 master di Dao Realm pada saat yang sama, dia tidak hanya kehilangan angin sedikit pun, tetapi dia agresif dan terus mengambil inisiatif untuk menyerang. Terlalu kuat, kekuatan bertarungnya tidak kalah dengan milikku. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu menghela nafas. Kekuatan Dabing tidak hanya tidak kalah dengan milikmu, tapi juga lebih unggul dari milikmu. Kata Ye Yunfei. Apa? Dia lebih kuat dariku. Bagaimana bisa? Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu sangat terkejut. Tahukah Anda, lelaki tua berpakaian abu-abu itu adalah seorang master veteran di tahap akhir alam Dao, dan kekuatan tempurnya berada pada level pembangkit tenaga yang sama. Di alam Changhuang, dia sudah menjadi milik para master yang berdiri di atas piramida. Dia milik klan Ice Demon, jadi tidak heran dia lebih kuat darimu. Dia masih dalam tahap pertumbuhan sekarang, dan ketika dia benar-benar tumbuh di masa depan, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang dapat mengguncang 3000 dunia. Di setiap alam Changhuang kecil, hanya sedikit makhluk yang bisa dibandingkan dengan Dabing. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan. Apa? Pria tua berpakaian abu-abu itu tercengang saat mendengar kata-kata Ye Yunfei, seperti mendengarkan Arabian Nights. Mati. Pada saat ini, iblis es meraung keras seperti petir dari langit biru, dan tongkat kayu putih di tangannya memukul lelaki tua dari sekte Zhengxuan yang telah memasuki tahap Tao ke dalam awan kabut darah. Giliranmu. Setan es tiba-tiba meninju, dan tinjunya terus membesar, seperti gunung putih besar yang menghantam ke depan. 18 naga es putih muncul, berguling ke depan untuk membunuh. Seorang master pada tahap awal memasuki alam Tao tidak bisa mengelak, dan dipukul berkeping-keping. Klon darah mengikuti di belakang iblis es, menunjukkan insting penghisap darahnya, dan sejumlah besar darah dengan cepat berkumpul dan ditelan. Selanjutnya, iblis es menunjukkan kekuatan supernaturalnya, dan dengan momentum membelah gunung Huasan sendirian, dia mengalahkan seorang master di tahap tengah Taoisme menjadi bola saus daging dengan serangkaian pukulan seperti kilat. Hati-hati, monster ini lebih kuat dari yang kita duga. Master lain yang memasuki ranah Tao semuanya terkejut. Selanjutnya, iblis es membunuh satu master demi satu. Sesaat kemudian, lebih dari 30 master di alam Tao terbunuh setengahnya oleh iblis es. Master lainnya yang memasuki alam Dao ketakutan satu persatu, berbalik dan melarikan diri. Di mana harus melarikan diri? Ice Demon meraung, mencoba mengejar. Dabing berhenti mengejarnya. Ye Yunfei menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah penguasa alam Dao. Jika mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka, atau bahkan membakar esensi dan darah asli mereka, Dabing pasti tidak akan dapat mengejar begitu banyak orang. Dabing, kamu merampok sepertiga dari harta kekayaan sekte Zhengxuan 60 tahun yang lalu. Sekarang, mari kita pergi dan merebut semua harta dari sekte Zhengxuan. Kata Ye Yunfei.
Bagus, Ice Demon mengangkat semangatnya. Selanjutnya, Ye Yunfei membawa Dabing ke markas besar Sekte Zhengxuan, menggeledah dan merampas sebagian besar barang milik Sekte Zhengxuan. Kepala Sekte Zhengxuan dan kedua leluhur telah dibunuh oleh Iblis Es, dan tidak ada yang bisa menandingi Ye Yunfei dan Iblis Es, jadi tidak ada cara untuk melawan. Panennya sangat bagus. Iblis Es sangat bersemangat. Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau dan langsung meninggalkan bintang Tiansu. Selanjutnya, mari atur ulang tubuhmu terlebih dahulu dan biarkan kamu memulihkan kekuatanmu. Di kapal terbang, Ye Yunfei berkata kepada pria kuat itu, bersambung.